Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal saya dengan tema penilaian diagnostik. Pada jurnal yang pertama berjudul Pengembangan Tes Diagnostik Materi Teori Mekanika Kuantum dan Ikatan Kimia. Pada jurnal ini ditulis oleh Kurnia Prihantini dan Rina Ningsi pada tahun 2003. Jurnal ini bernama UNESA Journal of Chemical Education dengan volume 2, nomor 2 dan halaman 159 sampai 172. Dari jurnal ditemukan rumusan masalah berupa 1. Bagaimana kelayakan tes diagnostik materi teori mekanika kuantum dan ikatan kimia yang dikembangkan dari segi validitas isi. Yang kedua, bagaimana kelayakan tes diagnostik materi teori mekanika kuantum dan ikatan kimia yang dikembangkan dari segi validitas bahasa. Selanjutnya, rumusan masalah yang terakhir, bagaimana kesensitifan tes diagnostik dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa materi teori mekanika kuantum berdasarkan interpretasi jawaban. Poin selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau R&D yang dikembangkan oleh Sugiono. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 15 Surabaya. Sampelnya 7 orang siswa pada kelas 8 yang mengalami remedi setelah diadakan tryout 1. Metode pengumpulan data berupa wawancara, angket, dan tes dengan instrumen pedoman wawancara dan buku catatan, lembar angket, serta instrumen tes diagnostik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil dan kesimpulan dari jurnal yang pertama, soal tes diagnostik materi teori mekanika kuantum dan ikatan kimia yang dikembangkan dinyatakan sangat layak dari segi validitas isi dan dengan persentase sebesar 83,65%. Yang kedua, soal tes diagnostik materi teori mekanika kuantum dan ikatan kimia yang dikembangkan dinyatakan sangat layak dari segi validitas bahasa dengan persentase sebesar 89,72%. Soal tes diagnostik materi teori mekanika kuantum dan ikatan kimia yang dikembangkan mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa secara sensitif dan rinci, sehingga mampu menyelidiki kesulitan belajar siswa berdasarkan letak kesalahan dan letak permasalahan. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Pemahaman Konsep Melalui Tes Diagnostik Model Two-Tiered pada Materi Asam Basa. Jurnal ini ditulis oleh Cynthia, Endang, dan Tri Astuti. Nama jurnal adalah JKPK atau Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia tahun 2018 dengan volume 3 nomor 3 halaman 160 sampai 170. Rumusan masalah yang ada pada jurnal yang pertama, bagaimana kelayakan instrumen tes diagnostik model two-tiered multiple choice dengan CBT dalam menganalisis pemahaman konsep materi asam basa. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep materi asam basa siswa yang dianalisis menggunakan instrumen tes diagnostik model two-tiered multiple choice dengan CBT. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Populasinya siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Ungaran dengan sampel 35 siswa dari masing-masing kelas 11 MIPA 3 dan kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Ungaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berupa lembar wawancara, lembar angket, lembar tes diagnostik, dan lembar validasi instrumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil dan kesimpulan dari jurnal berupa hasil penelitian menunjukkan instrumen tes diagnostik two-tiered dengan CBT yang disusun mendapatkan presentasi validitas skor sebanyak 38,5 dari skor total 44 dan reliabilitas diperoleh sebanyak 0,80 memenuhi kriteria valid dan reliable sehingga layak untuk digunakan. Profil pemahaman konsep menunjukkan paham konsep secara utuh 4 dari 35 peserta didik dengan persentase 8,43%. Miskonsepsi terjadi pada 1 dari 35 peserta didik dengan persentase 3,71%, sedangkan menebak terjadi pada 12 dari 35
35 peserta didik dengan persentase 34,86%. Kurang pahamnya konsep terjadi pada 9 dari 35 peserta didik dengan persentase 26,14%. Tidak paham konsep asam basa. Selanjutnya, jurnal yang ketiga berjudul Model Instrumen Tes Diagnostik Two-Tier Choice untuk Analisis Miskonsepsi Materi Larutan Penyangga. Jurnal ini ditulis oleh Winandari, Woro, Harjito, dan Joko. Nama jurnal adalah Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia tahun 2020, volume 14, nomor 1, halaman 2536 sampai 2546. Rumusan masalah pada jurnal adalah bagaimana instrumen pendeteksi miskonsepsi kimia yang dikembangkan layak digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis miskonsepsi siswa SMA pada pokok materi larutan penyangga menurut para ahli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan desain 4D. Populasinya siswa IPA SMA N2 Ungaran dengan sampel siswa kelas 12 IPA SMA N2 Ungaran dan 34 siswa kelas 11 IPA 4 SMA N2 Ungaran. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, tes, dan angket. Instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara, buku catatan, instrumen tes, diagnostik, dan lembar angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil dan kesimpulan penelitian yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan instrumen tes diagnostik Two-Tier Choice dalam mendeteksi miskonsepsi siswa SMA pada materi pokok larutan penyangga memenuhi kriteria valid dan dinyatakan layak untuk digunakan mendeteksi miskonsepsi siswa dengan skor total 105 dan ahli materi dengan skor total 145. Sedangkan pada aspek keterbacaan, kepraktisan, dan waktu pengerjaan soal dilihat dari hasil presentasi skor rata-rata, angkat siswa, serta presentasi skor rata-rata hasil tanggapan guru. Terhadap aspek tampilan, bahasa, isi, dan waktu keduanya menunjukkan respon baik pada instrumen tes diagnostik Two-Tier Choice yang dikembangkan. Penggunaan Two-Tier Multiple Choice Diagnosis Test disertai CRI untuk menganalisis miskonsepsi siswa adalah judul dari jurnal keempat. Jurnal ini ditulis oleh Elvira Noprianti dan Lisa Utami. Nama jurnalnya adalah Jurnal Tadris Kimia 2,2 tahun 2017 halaman 124 sampai 129. Rumusan masalahnya berupa 1. Bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa pada materi larutan penyangga dan konsep redoks. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan miskonsepsi siswa pada materi larutan penyangga dan konsep redoks. Metode penelitian yaitu jenis penelitian berupa penelitian deskriptif dengan populasi siswa IPA SMA N1 Tambangan. Sampelnya terdiri dari 25 siswa kelas 10, kelas 10 IPA SMA N1 Tambangan. Data diperoleh dari tes diagnostik, wawancara, dan angket. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa instrumen tes diagnostik, panduan wawancara, dan buku catatan, serta lembar angket. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil dan kesimpulan menunjukkan hasil dari rata-rata persentase tingkat pemahaman konsep siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tambangan pada larutan elektrolit dan konsep redoks adalah 10,63% siswa mengalami miskonsepsi, 32,73% siswa paham konsep, dan 56,64% siswa tidak paham konsep. Miskonsepsi yang dialami siswa disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor dari kondisi siswa itu sendiri, faktor guru, dan faktor lembar kerja siswa atau LKS. Selanjutnya masuk pada jurnal yang kelima dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Tes Diagnostik Pilihan Ganda 2 tingkat untuk mengukur hasil belajar siswa materi hidrokarbon di SMA 10 Negeri Pontianak. Jurnal ini ditulis oleh Deska, Dini, dan Raudatul. Jurnal ini bernama Ar-Rozi Jurnal Ilmiah pada tahun 2016 dengan volume 2 nomor 2 halaman 23 sampai halaman 32.
Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal adalah bagaimana kelayakan instrumen tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat dalam mengukur hasil belajar siswa materi hidrokarbon di SMA 10 Negeri Pontianak ditinjau dari segi validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan desain yang mengacu pada Brock and Gall. Populasinya siswa SMA Negeri 10 Pontianak dengan sampel siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri Pontianak, siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 10 Pontianak, siswa kelas 11 IPA 3 SMA Negeri Pontianak, dan siswa kelas 10 SMA Negeri 10 Pontianak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan tes. Instrumennya berupa pedoman wawancara dan lembar instrumen tes. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif. Diperoleh hasil dan kesimpulan ditinjau dari segi validitas dengan nilai FA instrumen sebesar 3,97, kepraktisan dengan presentasi sebesar 78,80%, dan keefektifan hasil belajar menunjukkan persentase sebesar 85,57%, maka instrumen tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat yang dikembangkan dikatakan layak. Yang selanjutnya adalah jurnal yang ke-6 berjudul Pengembangan Tes Diagnostik Berbasis Komputer Menggunakan Program PHP MySQL pada Materi Pokok Kesetimbangan Kimia SMA kelas 11. Jurnal ini ditulis oleh Arista dan Rina Ningsih. Nama jurnalnya Unesa Journal of Chemical Education tahun 2012 dengan volume 1 nomor 1 halaman 25 sampai halaman 34. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana kelayakan tes diagnostik berbasis komputer menggunakan program PHP MySQL pada materi pokok kesetimbangan kimia SMA kelas 11 berdasarkan hasil validitas konstruksi, isi, dan empiris. Penelitian pengembangan atau R&D adalah jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan desain penelitian 4D. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMAN 1 Pare dengan metode pengumpulan data berupa angkat dan tes. Instrumen pengumpulan data berupa lembar angkat dan lembar instrumen tes. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisis diperoleh hasil dan kesimpulan perangkat tes diagnostik yang dikembangkan dinyatakan layak dari segi empiris, isi, dan konstruksi. Dari penilaian guru kimia dan respons siswa terhadap perangkat tes diagnostik berbasis komputer menggunakan program PHP MySQL yang dikembangkan memperoleh persentase masing-masing sebesar 78,79% dan 75,63% dinyatakan layak untuk digunakan di lapangan. Yang terakhir, perangkat tes diagnostik yang dikembangkan telah mampu mendiagnostik kesulitan belajar siswa dengan cepat dan tepat berdasarkan ketuntasan indikator. Oke, selanjutnya lanjut pada jurnal yang ke-7 berjudul The Misconception Diagnosis on Ionic and Covalent Bond Compared with Three-Tier Diagnosis Test. Jurnal ini ditulis oleh Anti, Artanti, dan Irwanto. Nama jurnalnya adalah International Journal of Instruction pada tahun 2018 dengan volume 12 nomor 1 halaman 1447 sampai 1488. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana tingkat miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia dianalisis dengan instrumen tes diagnostik 3 tingkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi. Dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 Yogyakarta, sampelnya siswa kelas 10 SMAN 1 Sewon dan siswa SMAN 2 Bangun Mapan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes. Instrumen pengumpulan data berupa instrumen tes diagnostik Three-Tier yang telah divalidasi oleh 2 orang ahli. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 10 SMA di wilayah Bantul mengalami miskonsepsi kriteria tinggi, sedang, dan rendah dengan persentase 19,05%, 42,86%, dan 9,52% secara berurutan.
Lanjut ke jurnal yang ke-8, yaitu pengembangan tes diagnostik tutor untuk mendeteksi miskonsepsi siswa SMA pada topik asam basa. Jurnal ini ditulis oleh Desi, Nanda, dan Salama. Nama jurnalnya adalah EduScience tahun 2014 dengan volume 6, nomor 2, halaman 170 sampai 176. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan tes diagnostik tutor untuk mendeteksi miskonsepsi siswa SMA pada topik asam basa. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi siswa kelas 12 dan kelas 11 SMA N11 Kota Tangerang. Sampelnya adalah 6 siswa kelas 11 IPA SMA N11 Kota Tangerang, 77 siswa kelas 11 yang terdiri dari siswa kelas 11 IPA 1 dan siswa kelas 11 IPA 4 SMA N11 Kota Tangerang, dan 74 siswa kelas 11 yang terdiri dari siswa kelas 11 IPA 1 dan siswa kelas 11 IPA 4 SMA N11 Kota Tangerang. Data dikumpulkan dengan tes dan wawancara. Instrumen pengumpulan datanya berupa panduan wawancara, buku catatan, serta instrumen tes diagnostik tutor. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan diperoleh hasil. Pengembangan instrumen tes diagnostik pilihan ganda tutor menghasilkan produk berupa tes diagnostik tutor untuk mendeteksi miskonsepsi pada topik asam basa. Produk instrumen tes diagnostik yang dihasilkan terdiri dari 16 butir soal dengan kriteria validasi cukup dan kriteria validasi reliabilitas tinggi dengan nilai koefisien korelasi berturut-turut sebesar 0,471 dan 0,769. Instrumen tes diagnostik yang dikembangkan dan uji coba pada siswa kelas 11 dapat mendeteksi miskonsepsi siswa dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan terdeteksinya miskonsepsi pada materi kekuatan asam diperoleh persentase sebesar 59,46% dan mampu mendeteksi miskonsepsi dengan persentase rendah pada konsep teori asam basa, konsep pH dan dalam lingkungan, indikator asam basa, dan ketetapan ionik asam basa dengan persentase 40,87%, 37,83%, 21,64%, dan 16,21% secara berturut-turut. Lanjut ke jurnal yang ke-9 berjudul Pengembangan Three-Tiered Multiple Choice Test pada materi kesetimbangan kimia mata kuliah kimia dasar lanjutan. Jurnal ini ditulis oleh Pandu J. Laksono dengan nama Jurnal Pendidikan Kimia tahun 2020 volume 4 nomor 1 halaman 44 sampai 63. Rumusan masalah dari jurnal yaitu bagaimana kelayakan instrumen diagnostik three-tiered multiple choice test pada materi kesetimbangan kimia yang dikembangkan untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada mahasiswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau R&D dengan model pengembangan Brock dan Gall. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa prodi pendidikan kimia. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, angket, dan tes. Instrumen pengumpulan data dari pedoman wawancara dan buku catatan, lembar angket, dan instrumen tes diagnostik pilihan ganda 3 tingkat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil dari analisis diperoleh hasil dan kesimpulan, yaitu hasil keseluruhan analisis menyatakan bahwa instrumen diagnostik three-tiered multiple choice test pada materi kesetimbangan kimia yang dikembangkan untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada mahasiswa dinyatakan layak ditinjau dari hasil validasi produk, perhitungan reliabilitas, analisis daya pembeda, tingkat kesukaran, dan kepraktisan produk menunjukkan hasil kriteria yang baik. Untuk jurnal yang terakhir, yaitu jurnal yang ke-10 berjudul Pengembangan Tes Diagnostik Tutor dan Manfaatnya dalam Mengukur Konsepsi Kimia Siswa SMA. Jurnal ini ditulis oleh Nahadi, Wiwi, dan Ros. Nama jurnalnya j.pen.kimia tahun 2014, volume 1 nomor 1, halaman 51 sampai 58.
Rumusan masalah dari jurnal ini ada 3. Yang pertama, bagaimana pengembangan tes diagnostik two-type multiple choice sebagai alat untuk mengetahui penguasaan konsep kelarutan dan hasil kelarutan siswa SMA. Yang kedua, apakah tes diagnostik two-type multiple choice yang dikembangkan sebagai alat untuk mengetahui penguasaan konsep kelarutan dan hasil analisis kelarutan siswa SMA dapat mengukur penguasaan konsep siswa. Yang ketiga, bagaimana respon dari responden terhadap tes diagnostik two-type multiple choice yang dikembangkan sebagai alat untuk mengetahui penguasaan konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan siswa SMA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau R&D. Populasinya siswa kelas 11 di salah satu SMA Kota Bogor. Sampelnya 28 siswa kelas 11 di salah satu SMA Kota Bogor dan 42 siswa kelas 11 di salah satu SMA Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket, dan tes. Instrumen datanya berupa pedoman wawancara, lembar angket, serta instrumen tes diagnostik two-type multiple choice. Datanya kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dari analisis diperoleh hasil dan kesimpulan tes diagnostik two-type multiple choice yang dikembangkan sebagai alat untuk mengetahui penguasaan konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan siswa SMA secara keseluruhan termasuk dalam kategori soal yang baik. Dilihat dari nilai validitas, reliabilitas, dan taraf kesukarannya. Tes diagnostik two-type multiple choice yang dikembangkan sebagai alat untuk mengetahui penguasaan konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan siswa SMA belum dapat mengukur pemahaman siswa. Tes diagnostik two-type multiple choice yang dikembangkan sebagai alat untuk mengetahui penguasaan konsep kelarutan dan hasil kelarutan siswa SMA mendapatkan respon yang cukup baik. Yang selanjutnya adalah simpulan keseluruhan jurnal dengan tema penilaian diagnostik. Berdasarkan hasil penelitian dari 10 jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes diagnostik dapat menganalisis miskonsepsi dan kesulitan belajar siswa pada pemahaman konsep suatu materi. Kimia merupakan materi yang abstrak dan butuh pemahaman secara kompleks, sehingga kebanyakan siswa pada jenjang sekolah menengah atas, bahkan mahasiswa, sering mengalami kesulitan belajar dan kemudian menyebabkan miskonsepsi terhadap suatu konsep kimia. Beberapa materi yang banyak terjadi miskonsepsi adalah pada materi stoikiometri, ikatan kimia, struktur atom, sistem periodik unsur, perubahan wujud, larutan penyangga, hidrokarbon, dan asam basa. Dalam suatu lembaga pendidikan, seorang pendidik secara umum hanya melakukan evaluasi pembelajaran dengan melihat nilai ulangan harian atau semester peserta didik tanpa mengevaluasi mana materi yang belum mencapai ketuntasan. Dengan adanya instrumen tes diagnosis untuk mengetahui titik lemah dan titik kuat peserta didik dalam memahami suatu konsep, maka pendidik dapat menyiapkan tindakan ke depan untuk meminimalisir kesulitan belajar siswa serta meminimalisir tingkat miskonsepsi. Sedangkan untuk peserta didik, mereka bisa tahu mana pemahaman mereka yang salah konsep. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan instrumen tes diagnostik dalam suatu proses pembelajaran atau lebih khusus pada evaluasi pembelajaran. Instrumen tes diagnostik sendiri memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama berupa soal pilihan ganda, tingkat kedua berisi pertanyaan dengan pilihan alasan untuk soal pada tingkat pertama, dan pada tingkat ketiga soal pilihan ganda, alasan memilih jawaban tingkat pertama dan keyakinan siswa dalam menjawab soal. Berdasarkan pengembangan teknologi untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa juga dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tepat menggunakan perangkat tes diagnostik berbasis komputer. Setelah menganalisis jurnal, usulan rencana penelitian yang saya ajukan berjudul Pengembangan Instrumen Tes Diagnostik Two-Type Choice untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi sistem periodik. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen tes diagnostik two-type choice yang dikembangkan dapat mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi sistem periodik unsur, dan untuk mengetahui kelayakan instrumen tes diagnostik two-type choice yang dikembangkan dalam mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi sistem periodik unsur.
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan model 4D. Subjek dalam penelitian ini adalah 15 siswa kelas 10 IPA Sekolah A sebagai subjek penelitian skala kecil dan 35 siswa kelas 10 IPA 2 Sekolah A sebagai subjek penelitian skala besar yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Data penelitian akan dikumpulkan dengan metode wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara, instrumen tes diagnostik two-tier choice. Lembar angket digunakan pada uji skala kecil untuk mengetahui aspek keterbacaan, kepraktisan, dan waktu pengerjaan dari instrumen tes diagnostik. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto dan hasil tes pekerjaan siswa, hasil pengisian angket siswa, dan nama-nama siswa sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.